Iya, karena gini, kita kan punya big data. Saya nih lihat ya, Oke. punya big data. Kita mau habisin 100 triliun lebih untuk milih ini, keadaan begini, ngapain sih? Nah, itu yang rakyat ngomong. Kalaupun ya memang itu kehendak rakyat, ya entah bagaimana cara mengukurnya, tapi mereka harus paham bahwa ini adalah constitutional framework. Karena kehendak rakyat itu bisa direkayasa juga. Untuk penambahan masa jabatan Presiden Jokowi 3 tahun lagi dengan argumentasi bahwa Indonesia akan lebih baik, ini sangat-sangat berbahaya dan tendensius serta cenderung mendesepsi publik. Iya, karena gini, kita kan punya big data. Saya nih lihat ya, Oke. punya big data. Dari big data itu menggrab kira-kira 110 juta. Kadang orang main Twitter tuh kan kira-kira 10 juta lah. Ya. Yang pertama, pernyataan atau pemikiran ini tentu melanggar konstitusi, bertentangan dengan konstitusi, karena sudah jelas di Undang-Undang Dasar 1945 masa jabatan presiden itu 5 tahun dan hanya bisa dipilih kembali untuk periode yang sama 1 kali lagi, jadi hanya bisa 2 periode. Ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, ada di mana-mana kan ini ceruk ini. Apakah Indonesia akan lebih baik dan penambahan 3 tahun? Ya sudah pasti belum tentu, atau malah bisa sebaliknya. Indonesia bisa lebih buruk, terjebak pada ekonomi yang makin merosot dan sebagainya. Malah kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan ini bisa jadi akan menimbulkan perlawanan besar dari rakyat. Kalau di menengah bawah ke ini, itu pokoknya pengen tenang. Yaitu bilang, kita mau habisin 100 triliun lebih untuk milih ini, keadaan begini, ngapain sih? Nah, itu yang rakyat ngomong. Ya, itu setelah kita diskusi macam-macam, lalu kita ambil keputusan untuk menyatakan bahwa konstitusi itu udah tercabik-cabik tuh, udah ditanduk oleh kekuasaan. Dulu kita pikir masih di ujung tanduk konstitusi itu, sekarang udah ditanduk sehingga dia tercabik-cabik oleh kekuasaan. Karena itu kita kasih semacam poin bahwa pergerakan rakyat itu tidak bisa lagi dicegah tuh, dan itu yang kita sebut sebagai people power. Jadi kalau terjadi pemaksaan, maka masyarakat sipil siap untuk melakukan people power, dan itu hasil analisis akademis sekaligus kita pantau big data bahwa 112 juta rakyat justru mengendaki people power. Jadi kembali kepada Luhut ya, menurut saya kalaupun sobat era sekalian, kalaupun ya memang itu kehendak rakyat, ya entah bagaimana cara mengukurnya, tapi mereka harus paham bahwa ini adalah constitutional framework. Karena kehendak rakyat itu bisa direkayasa juga. Karena kalau kita tidak percaya pada sistem, hanya percaya pada orang, maka tidak akan ada sustainability dalam pembangunan di negara ini. Kita akan mengulangi kegagalan sebelumnya. Ketika orang terlalu percaya pada Bung Karno dan kemudian berpikir hanya Bung Karno yang bisa memimpin negara ini, maka Bung Karno diberikan level jabatan presiden seumur hidup. Atau di era Orde Baru, orang hanya percaya pada Pak Harto diberikan kemudian pemilihan presiden yang berkali-kali sampai 7 kali, seolah-olah tidak ada calon atau bibit pemimpin lain. Nah, ketika era reformasi datang, kita berusaha mempercayakan kepada putra-putri terbaik bahwa pasti akan ada pada periodisasi putra-putri terbaik itu. Maka kemudian pergantian kepemimpinan memang dari Habibie kepada Gus Dur itu abnormal, karena Habibie hanya melanjutkan sisa masa jabatan Pak Harto dan itu pun didiskon. Dari Gus Dur ke Megawati memang nggak normal, karena Gus Dur di-impeach, karena itu pada masa gejolak. Dari Megawati ke SBY, nah mulai normal, karena SBY terpilih melalui proses pemilihan langsung pertama kalinya. Bahkan SBY bisa terpilih kembali 2009. Jokowi juga normal 2014 dan 2019, terlepas kadar demokratisasinya karena lawannya lu lagi kan kira-kira begitu.
Partai Demokrat mempertanyakan sumber big data yang diklaim Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal 110 juta netizen mau pemilu 2024 ditunda. Partai Demokrat meminta Luhut membuka metode pengambilan data tersebut. Sudah ada pakar media sosial, Ismail Fahmi, yang mempertanyakan keabsahan statement salah satu Menteri Jokowi yang bawa-bawa big data. Mari dibongkar itu siapa lembaga yang mengolah big data versi pemerintah, kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Lalu, seperti apa mengambil datanya? 110 juta netizen bahas penundaan pemilu, dari mana itu angkanya? Berapa persen itu dari total data yang diambil? Pengguna media sosialnya beneran manusia, atau seperti biasa, pendengung dan akun bot pendukung pemerintah? Herzaki mengatakan kondisi masyarakat saat ini sedang sulit akibat pandemi COVID-19 menurutnya. Bahaya jika pemerintah lebih banyak menghabiskan waktu untuk melanggengkan kekuasaan. Bahaya benar kalau kita punya pemerintahan seperti ini, punya segala sumber daya yang diperlukan. Tapi, waktu dan tenaganya lebih banyak dipakai untuk berupaya melanggengkan kekuasaan, bukannya mengurusi rakyat yang sedang susah, sedang kesulitan karena pandemi. Herzaki berharap pemerintah betul-betul menjaga konstitusi dan amanah reformasi. Dia kemudian meminta para elit meneladani sikap negarawan Presiden ke-6 Ri Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, yang disebut tidak haus kekuasaan meski survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan SBY saat itu cukup tinggi. Mari jaga betul konstitusi kita, amanah reformasi, dan demokrasi kita. Teladanilah pilihan sikap Bapak SBY, yang tidak rakus kekuasaan, tetap patuh pada konstitusi. Meskipun survei kepuasan terhadap pemerintahan beliau selalu di atas 70%, bahkan pernah 75%, jauh di atas pemerintahan saat ini. Padahal era Bapak SBY dulu beliau tidak memakai buzzer dan influencer. Memang sulit mencari sosok pemimpin dan negarawan seperti Bapak SBY yang telah berhasil menunjukkan komitmen kuatnya kepada konstitusi dan demokrasi. Lebih lanjut, Herzaki berharap Presiden Joko Widodo bisa melaksanakan konstitusi dengan baik. Dia juga berharap Jokowi tidak terjebak dan gila kekuasaan. Apakah Presiden Joko Widodo bakal bisa lolos dari jebakan pemimpin yang otoriter dan gila kuasa? Di tengah dominannya pendukung beliau di parlemen, dan banyaknya penjilat di sekeliling beliau, kita doakan beliau bisa meneladani Bapak SBY dan turun dengan mulus di 2024 sesuai dengan konstitusi. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu berbicara di acara kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2021. Kata Luhut, dia punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu 2024. Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin terjadi gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan. Partai Demokrat mempertanyakan sumber big data yang diklaim Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal 110 juta netizen mau pemilu 2024 ditunda. Partai Demokrat meminta Luhut membuka metode pengambilan data tersebut.